Bila ada satu perjalanan yang layak untuk diperjuangkan, maka biarlah itu menjadi Banda Neira. Menjelajah laut terdalam di Nusantara. Tapi kenapa kita tidak pernah bisa dikdaya dengan jalur rempah ya? Mengumpulkan kembali kepingan narasi yang hilang di Kepulauan Banda. Jangan mati dulu sebelum ke Banda Neira. Perjalanan yang tak pernah terwujud adalah perjalanan yang tak pernah diwujudkan. Ya, barangkali itu adalah hal yang memotivasi kami untuk melangkahkan kaki menuju Provinsi Maluku, tepatnya Kepulauan Banda. Target kami bukanlah sekedar memburu pemandangan indah. Lebih dari itu, kami ingin terlibat untuk membangunkan kembali narasi yang hilang dari Kepulauan Banda. Kalau kata Sultan Syahrir itu, jangan mati dulu sebelum ke Banda Neira. Nah, ada apa di Banda Neira sampai dengan Sultan Syahrir itu bilang seperti itu? Sahabat, kali ini kita akan menuju Banda Neira. Buat saya, ini adalah sebuah tujuan, adalah sebuah destinasi mimpi yang telah saya idam-idamkan sejak lama. Bila ada satu perjalanan yang layak untuk diperjuangkan, maka biarlah itu menjadi Banda Neira. Tetap menjelajah. Ya, hadirin seluruh super kru yang bertugas, ucapkan selamat datang di penerbangan di U240 tujuan Ambon. Penerbangan ke Ambon akan ditempuh dalam waktu 3 jam dan 15 menit. Dari Jakarta, kami bertolak menuju Ambon menggunakan pesawat terbang. Penerbangan Jakarta-Ambon ditempuh kurang lebih 3 jam. Di Bandara Patimura Ambon, kami disambut oleh visual Bung Hatta, seakan menyambut hangat setiap pengunjung yang tiba di Ambon. Sesampainya di Ambon, keesokan harinya kami menuju pelabuhan Tulehu. Pelabuhan yang menghubungkan Ambon dengan pulau-pulau yang indah di timur Nusantara. Udah mulai masuk musim turis ya. Jadi itu ada kapal siar juga, kapal wisata juga ya. Kalau naik kapal cepat mungkin sekitar 4-5 jam tergantung dari cuaca ya. Kalau naik kapal Pelni mungkin bisa 15-18 jam. Akan turun ke sana. Masuk di sini. Kami menyeberangi Laut Banda, laut yang dikenal dengan keelokan bawah lautnya dan palung-palung yang dalam. Angin laut yang berhembus kencang membawa kami melaju menuju Banda Neira. Dengan kapal cepat, jika laut teduh, tak ada gelombang tinggi, waktu tempuh dari Tulehu Banda Neira sekitar 5 jam. Sesekali kami berjumpa dengan kawanan lumba-lumba dan paus yang melintas Laut Banda. Ketika kami melihat gunung api Banda dari kejauhan, hati kami berdegup kencang. Tak menyangka bahwa destinasi impian kami berada di ujung pelupuk mata. Inilah Banda Neira, tempat yang mengubah wajah peradaban dunia abad 17. Kepulauan Banda, sebuah nama besar yang menyimpan kisah sejarah dunia, khususnya sejarah perdagangan rempah dunia. Kepulauan Banda adalah gugusan pulau vulkanik kecil di Laut Banda, Provinsi Maluku, Indonesia, yang terkenal akan kekayaan sejarah dan keindahan alamnya. Dahulu, kepulauan ini adalah satu-satunya sumber rempah-rempah pala dan fuli di dunia, menjadikannya pusat perdagangan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa pada masa kolonial.
Pada abad ke-16 dan ke-17, pala dan fuli sangat berharga, setara dengan emas di Eropa. Hal ini menarik perhatian Portugis, Belanda, dan Inggris yang bersaing ketat untuk mengendalikan perdagangan. Jauh sebelum bangsa Eropa menjejakkan kaki di Kepulauan Banda, bangsa Arab, Cina, dan India sudah menjalin kerjasama dagang dengan penduduk asli Banda yang disebut dengan orang Wandan. Bangsa-bangsa ini memegang peranan penting dalam perdagangan rempah dunia selama berabad-abad lamanya. Kerjasama dagang ini tentunya saling menguntungkan, baik itu bagi orang Wandan dan bangsa pendatang. Pedagang-pedagang antar bangsa tersebut merahasiakan jalur rempah ini dengan menciptakan mitos-mitos laut yang ditakuti bangsa Eropa. Tapi kenapa kita tidak pernah bisa dikdaya dengan jalur rempah ya? Kenapa selalu ditindas oleh jalur sutra gitu? Ya. Kalau jalur perdagangan yang mendunia itu selalu ya kekuatan narasi itu kuat banget sampai kita tuh nggak bisa melampau. Padahal kan sebenarnya kalau dari sisi jalur, mestinya lebih efisien jalur kita. Ya, tapi jangan kita salah juga. Karena awal mulanya jalur rempah itu dibawa dari jalur sutra. Karena memang kalau kita tahu kan Cina ini materialnya banyak, di mana-mana Pak. Cuman yang jadi masalahnya, Konghucu itu bukan agama yang publik. Ya dia terbatas pada mereka sendiri. Kita tertarik ini sih Bang, menasionalkan jalur rempah, jalur sutra gitu ya. Karena menurut saya mungkin karena sekarang dengan apa yang dipahami tentang ini, kita mesti memperkuat pengetahuan itu kayak begini. Ya. Jalur rempah, jalur sutra. Problem terbesarnya adalah gini. Yang menjadi masalah terbesar anak sekarang ini kan kurang begitu lepas dari ini akarnya juga. Nah jadi kalau jujur ya, kalau kita mau lihat jalur sutra itu jalur rempah itu, kita akan lihat kulinernya dulu, kita nggak usah perlu lihat yang lain-lain, gastronomi. Jadi dari kuliner itu kemudian kita akan tarik satu kesimpulan di mana dulu jalur itu yang menjadi jalur rempah. Secara umum, Banda Neira kental dengan aroma kolonial. Tampak dari banyaknya bekas-bekas bangunan bergaya Eropa abad 17 bertebaran di Pulau Banda Neira. Beberapa bangunan tua itu pernah menjadi rumah pengasingan tokoh-tokoh nasional bidan Republik Indonesia, seperti Bung Hatta, Sultan Syahrir, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Sebagai lokasi destinasi wisata sejarah, Banda Neira menjadi destinasi utama penikmat sejarah rempah dunia dan perjuangan kemerdekaan. Upaya manusia memperbaiki sebuah bangunan adalah sebuah simbol dari bagaimana kita bisa melangkah ke depan dengan terus menjaga masa lalu kita. Karena di sana terkandung banyak ilmu, banyak inspirasi untuk menjaga kita tetap menata dan mengelola hidup ini dengan lebih baik. Ya, boleh dikatakan Kepulauan Banda ini adalah living museum yang sebenarnya. Negara melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 menetapkan Banda Neira sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Kepulauan Banda juga ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Kawasan ini memiliki kekayaan ekosistem alam, baik di darat maupun perairan, yang dilindungi oleh berbagai kebijakan pemerintah. Diharapkan melalui ketetapan ini, Banda Neira mampu tumbuh menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di timur Nusantara. Menurut data dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, pada tahun 2024, Banda Neira menerima kunjungan sebanyak 13.098 wisatawan mancanegara dan 389.745 wisatawan Nusantara. Angka yang cukup fantastis untuk ukuran kepulauan kecil ini. Jumlah ini tentunya memiliki dampak dan tantangan di masa depan. Manfaat ekonomi tentu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tumbuh banyak rumah makan, penginapan, kafe, dan pusat menyelam. Namun jumlah wisatawan yang banyak pada musim-musim tertentu menyebabkan tantangan terhadap tata kelola kepariwisataan Banda Neira dan sekitarnya, seperti aksesibilitas transportasi yang terbatas, kurang optimalnya pengelolaan lingkungan di kawasan konservasi, kurangnya sinergi antara masyarakat dengan pemangku kebijakan, dan belum berkembangnya desa wisata dengan baik. Tentunya tantangan ini harus kita jawab bersama.
agar Kepulauan Banda dan masyarakatnya mendapatkan manfaat yang nyata dari potensi kekayaan alam dan pariwisatanya. Terdapat harapan untuk menjaga kearifan lokal dan ciri khas Banda agar tidak hilang seiring perkembangan. Adanya infrastruktur yang lebih baik untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi. Ini termasuk perbaikan jalan, pemasangan penerangan jalan, pengembangan jaringan drainase, pengelolaan sampah, peningkatan akses kesehatan, pengembangan kapasitas masyarakat setempat, dan koneksi internet yang lebih merata. Perjalanan ini juga kemudian mengingatkan saya tentang bagaimana manusia terlahir ke bumi, ke planet ini bukanlah makhluk-makhluk yang sendirian. Manusia adalah bagian yang saling kait-mengkait antara kita sesama dan kemudian dengan alam. Hal yang kecil itu tidak selalu remeh. Banda dan kepulauannya membuktikan bahwa hal yang kecil itu mampu mengubah segalanya, asalkan ia tidak sunyi ditinggalkan. Kami percaya bahwa menjaga kestabilan keberlanjutan alam, sosial, dan budaya mampu mendatangkan manfaat jangka panjang bagi manusia, sepanjang manusia tidak lupa dengan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون